Bapak Ibu, apakah kalian pernah penasaran mengapa sebagian besar orang sulit untuk hidup lama setelah melewati usia 80 tahun? Jawabannya ada pada 4 faktor utama. Mencapai usia 80 adalah sebuah prestasi yang luar biasa, tapi agar tetap bugar melewati usia itu tidak cukup hanya mengandalkan keberuntungan saja. Dibutuhkan kesadaran penuh. Pasalnya, ada 4 faktor tersembunyi yang perlahan-lahan merusak tubuh kita seiring bertambahnya umur. Kebanyakan orang jarang membahas hal ini sampai kondisinya sudah parah. Bahkan tak sedikit yang tidak menyadari seberapa besar dampak masalah-masalah yang tidak tampak ini terhadap energi, daya ingat, dan kesehatan secara menyeluruh hingga kerusakan sudah terjadi. Dalam video ini, kita akan membongkar 4 penyebab utama yang membuat banyak orang kesulitan menjalani hidup panjang setelah usia 80. Ini bukan hanya asumsi semata. Semua berdasarkan bukti penelitian medis selama puluhan tahun dan pengalaman nyata. Setelah kalian memahami poin-poin ini, kalian akan mengerti bahwa bukan soal mencoba hidup selamanya, melainkan menjaga kekuatan tubuh, kemandirian, dan ketenangan pikiran selama mungkin. Jangan sampai ketinggalan sampai akhir, karena alasan keempat mungkin akan mengejutkanmu dan bisa jadi yang paling penting dari semuanya. Mari kita mulai. Alasan pertama adalah peradangan yang tersembunyi dan mempercepat proses penuaan. Salah satu risiko kesehatan terbesar setelah usia 80 bukan berasal dari faktor luar, melainkan muncul secara perlahan dari dalam tubuh. Kondisi ini dikenal oleh dokter dengan istilah inflamaging, yaitu peradangan kronis tingkat rendah yang secara bertahap merusak sel, jaringan, dan organ tanpa menimbulkan gejala yang nyata pada awalnya, namun lama-kelamaan melemahkan tubuh dari dalam. Peradangan ini berbeda dengan pembengkakan yang terlihat setelah cedera seperti terkilir atau luka. Ini adalah peradangan yang terjadi secara internal dan bertumpuk selama bertahun-tahun akibat berbagai faktor seperti stres, konsumsi makanan olahan, pola tidur yang buruk, kurang aktivitas fisik, dan paparan racun lingkungan. Meskipun pada tahap awal tidak menimbulkan rasa sakit, peradangan ini memengaruhi banyak bagian tubuh, termasuk jantung, otak, sendi, serta sistem imun. Misalnya, Pak Gunawan, seorang pria berusia 82 tahun, tidak pernah merokok atau minum alkohol dan selalu rutin berjalan kaki setiap hari. Namun, ia sering merasa lelah, kaku, dan pikirannya terasa kabur, padahal hasil tes darahnya tampak normal. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis, ditemukan bahwa tubuhnya memiliki kadar peradangan yang cukup tinggi. Tidak ada penyakit serius yang terdeteksi, melainkan peradangan yang sudah lama berlangsung secara diam-diam. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk melawan peradangan semakin menurun. Oleh karena itu, hal-hal kecil yang mungkin diabaikan saat usia 50 atau 60 tahun, seperti mengonsumsi makanan olahan, duduk terlalu lama, atau kurang tidur, mulai berdampak lebih serius setelah melewati usia 80. Peradangan ini secara perlahan mengikis ketahanan tubuh, meningkatkan risiko terkena demensia, penyakit jantung, dan melemahnya kondisi fisik secara umum. Ironisnya, banyak orang tidak sadar bahwa proses ini sedang berlangsung di dalam tubuh mereka. Namun, ada kabar baiknya. Cara-cara ampuh untuk mengurangi peradangan sebenarnya sederhana dan mudah dilakukan, bahkan tanpa biaya besar. Mengonsumsi lebih banyak makanan alami dan berjalan kaki setiap hari adalah contoh langkah efektif. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, setiap usaha kecil ini dapat membantu menurunkan tingkat peradangan. Dengan demikian, tubuh memiliki peluang lebih besar untuk tetap sehat dan kuat jauh melewati usia 80 tahun. Alasan kedua adalah penurunan massa otot yang menyebabkan kelemahan dan meningkatkan risiko jatuh. Setelah mencapai usia 60 tahun, tubuh secara alami mulai kehilangan otot secara bertahap setiap tahunnya. Namun, setelah melewati usia 80, proses ini semakin cepat. Kondisi pelemahan otot yang berkembang perlahan ini dikenal dengan istilah sarkopenia. Banyak orang tidak langsung menyadari perubahan ini karena gejalanya muncul secara halus, seperti kesulitan membuka toples, lebih lambat saat bangkit dari kursi, atau mulai menghindari tangga karena terasa lebih melelahkan. Masalah utama adalah otot bukan hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan saja. Otot juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, menopang sendi, serta membantu pengaturan gula darah dan metabolisme tubuh. Ketika massa otot berkurang, risiko jatuh, patah tulang, dan kehilangan kemandirian meningkat dengan pesat. Contohnya, Pak Firman yang berusia 84 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria, cerdas, dan masih hidup mandiri. Namun suatu hari, ia terpeleset di atas karpet dan mengalami patah pinggul. Selama ini,
Pak Firman menganggap dirinya masih kuat dan stabil, tetapi setelah insiden itu, ia menyadari betapa banyak kekuatan ototnya yang sudah hilang dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan yang sebelumnya ia kira masih dimiliki. Yang membuat hilangnya massa otot sangat berbahaya setelah usia 80 adalah cepatnya dampak negatif yang muncul. Satu kali terjatuh bisa membuat seseorang harus beristirahat di tempat tidur selama berminggu-minggu, dan masa istirahat yang panjang ini justru membuat otot semakin melemah. Akibatnya, diperlukan alat bantu jalan, kebebasan beraktivitas berkurang, dan secara perlahan gaya hidup aktif yang dulu dijalani menjadi semakin terbatas. Namun, kehilangan otot tidak selalu tak terelakkan. Proses ini bisa diperlambat, bahkan dalam banyak kasus dapat diperbaiki. Melakukan jalan kaki secara rutin sangat bermanfaat, begitu pula latihan dengan beban ringan atau resistance band beberapa kali dalam seminggu. Memenuhi asupan protein dan melakukan peregangan secara teratur juga sangat penting. Upaya kecil yang dilakukan konsisten akan memberikan hasil yang signifikan. Tujuan utamanya bukan untuk menjadi binaragawan, melainkan menjaga tubuh agar tetap stabil, lincah, dan cukup kuat untuk melakukan aktivitas yang paling penting dalam hidup. Baik itu berkebun, berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau hanya sekadar bangun dari tempat tidur dengan aman setiap pagi, otot adalah pelindung diam tubuhmu. Setelah melewati usia 80, otot bisa menjadi faktor kunci yang menentukan apakah kamu bisa hidup tidak hanya lebih lama, tapi juga dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa informasi ini berguna, silakan tulis angka 2 di kolom komentar sebagai tanda kamu masih bersama kami. Kalau belum subscribe, saya sarankan kamu klik subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti untuk kami agar bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Alasan ketiga adalah kualitas tidur yang menurun dapat melemahkan tubuh sekaligus pikiran. Seiring bertambahnya usia, pola tidur berubah, namun perubahan tersebut belum tentu mengarah pada kualitas yang lebih baik. Banyak lansia mengalami kesulitan untuk cepat tertidur, sering terbangun di tengah malam, atau tidak mendapatkan tidur yang cukup dalam dan menyegarkan. Setelah usia 80 tahun, dampak dari tidur yang kurang berkualitas mulai semakin nyata pada kondisi fisik, fungsi otak, dan aktivitas harian. Pada awalnya, mungkin kamu hanya merasa sedikit lebih mudah lelah di siang hari, lebih sering lupa hal-hal sederhana, atau cepat merasa kesal. Namun di balik tanda-tanda tersebut, ada masalah yang lebih serius. Saat tidur, tubuh menjalani proses pemulihan penting. Otak membuang zat-zat sisa, dan sistem imun melakukan perbaikan. Jika tidur menjadi dangkal atau sering terputus, proses pemulihan ini akan terganggu. Contohnya adalah Bu Anita, seorang wanita berusia 86 tahun. Ia menganggap wajar bangun beberapa kali di malam hari, sehingga tidak terlalu memperhatikan kebiasaannya itu. Namun seiring waktu, ia mulai merasa ingatannya menurun, energi yang dimilikinya berkurang, dan ia lebih mudah sakit flu. Dokternya menjelaskan bahwa tidur bukan hanya sekadar istirahat, tapi sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan otak dan kekebalan tubuh. Setelah Bu Anita mulai memperbaiki kebiasaan tidurnya, kejernihan pikirannya dan stamina mulai membaik secara perlahan. Banyak yang mengira tidur buruk adalah hal yang harus diterima begitu usia bertambah, tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur, seperti menjaga jadwal tidur yang konsisten, membatasi konsumsi kafein dan alkohol, mendapatkan paparan sinar matahari di pagi hari, serta menciptakan kamar tidur yang nyaman, sejuk, gelap, dan tenang. Aktivitas ringan di siang hari juga dapat membantu memperdalam kualitas tidur malam. Setelah usia 80 tahun, tidur yang berkualitas sama pentingnya dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang aman. Kualitas tidur memengaruhi kejernihan pikiran, kestabilan saat berjalan, kekuatan sistem imun, dan tingkat energi untuk menikmati hari-hari yang sudah dijalani. Fokusnya bukanlah pada durasi tidur yang lama, melainkan pada kualitas tidur yang optimal. Menjadikan tidur berkualitas sebagai prioritas bisa menjadi salah satu keputusan terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Alasan keempat adalah rasa kesepian dan hilangnya makna dalam aktivitas sehari-hari. Ini merupakan ancaman tersembunyi yang sering dialami oleh banyak orang di atas usia 80 tahun, meskipun seringkali luput dari perhatian kita. Kesepian ini bukan penyakit atau virus, tapi dampaknya tidak kalah serius, karena tidak hanya memengaruhi emosi, tetapi juga kondisi fisik.
Berbagai studi menunjukkan bahwa isolasi sosial dan ketiadaan tujuan hidup dapat memperpendek masa hidup lebih signifikan dibandingkan beberapa penyakit kronis. Seiring bertambahnya usia, dunia seseorang biasanya semakin menyempit. Teman-teman mulai meninggal, anak-anak menetap jauh, dan keterbatasan fisik membatasi aktivitas di luar rumah. Akibatnya, banyak lansia tanpa sadar semakin banyak menghabiskan waktu sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Ambil contoh Pak Burhan, yang kini berusia 88 tahun. 5 tahun lalu, istrinya meninggal, dan anak-anaknya tinggal berjauhan di luar kota. Sehari-hari, ia menonton televisi, memasak sendiri, dan merapikan rumah. Namun, ada hari-hari di mana ia sama sekali tidak berinteraksi dengan orang lain. Hal yang paling ia rindukan bukanlah keramaian, tapi perasaan dibutuhkan, merasakan bahwa ada seseorang yang menantikan kehadirannya dan menganggap keberadaannya penting. Hati manusia memang diciptakan untuk berhubungan dengan sesama. Setelah memasuki usia 80 tahun, ketika peran sosial mulai memudar, seperti pensiun, berhenti merawat orang lain, atau berkurangnya keterlibatan dalam komunitas, banyak lansia kehilangan bukan hanya interaksi sosial, tapi juga identitas diri mereka. Kehilangan tujuan yang jelas untuk bangun setiap hari bisa menjadi beban berat, yang lambat laun memengaruhi kesehatan sistem imun, keseimbangan kimia otak, serta motivasi untuk tetap aktif. Namun, tujuan hidup tidak harus sesuatu yang besar atau rumit. Hal sederhana seperti menyiram tanaman, menulis surat untuk orang terkasih, menelepon seseorang di pagi hari, memberi makan burung, atau membantu tetangga bisa memberikan ritme, makna, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Membangun koneksi, walaupun terasa canggung, seringkali dapat membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Perlu diingat bahwa kesendirian tidak sama dengan kesepian. Mencari ketenangan dan kedamaian adalah sebuah kekuatan. Namun, ketika seseorang merasa tak terlihat atau tidak berarti, tubuh dan pikiran akan merespons dengan cara yang kurang baik. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal berusia di atas 80 tahun, tanyakanlah pada diri sendiri atau mereka, apa yang sekarang memberi kamu makna dan tujuan? Dan bagaimana kamu bisa menjaga hal itu seperti menjaga obat yang sangat penting? Karena dalam banyak hal, tujuan hidup memang bagaikan obat. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa informasi ini berguna, tuliskan angka 4 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu di sini. Jika belum subscribe, saya sarankan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Renungan terakhir. Jika kamu sudah sampai di sini, ambil waktu sejenak untuk merenungkan semuanya dengan pikiran yang jernih, bukan dengan rasa cemas. Menjalani hidup hingga usia lebih dari 80 tahun adalah berkah luar biasa, namun kenyataannya banyak yang tidak sampai pada usia tersebut dalam kondisi kesehatan optimal. Bukan karena mereka kurang perhatian pada diri sendiri, melainkan karena ada hal-hal yang diam-diam menggerogoti tubuh dan pikiran tanpa mereka sadari. Peradangan kronis, penurunan massa otot, gangguan tidur, serta rasa kesepian emosional bisa terjadi perlahan-lahan. Ketika gejala-gejala tersebut mulai muncul, kerusakan sudah berjalan di dalam tubuh. Tetapi ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan. Tujuan dari video ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan untuk memberimu bekal agar bisa lebih siap. Menunjukkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara rutin tetap memberikan dampak besar. Pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini, minggu ini, dan bulan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi fisik, mental, dan emosionalmu ketika kamu menginjak usia 80-an ke atas. Lalu, apa yang paling menyentuh perhatianmu? Apakah fakta bahwa peradangan bisa muncul tanpa tanda yang jelas? Atau mungkin betapa pentingnya menjaga kekuatan fisik dengan tetap aktif bergerak? Atau justru pengingat bahwa tidur yang berkualitas jauh lebih dari sekadar istirahat, dan koneksi emosional sama pentingnya dengan pengobatan medis? Apapun yang kamu rasakan, jangan sampai ini hanya berhenti sebagai informasi semata. Jadikan ini sebagai momentum perubahan. Sebuah komitmen untuk terus merawat tubuh, pikiran, dan makna hidupmu. Menua bukan berarti melemah, tapi tentang memperjelas fokus. Memilih hal-hal yang benar-benar penting, melindungi nilai-nilai itu, dan melepaskan yang tidak perlu. Kamu berhak untuk menjalani masa tua dengan kebijaksanaan dan kekuatan penuh. Jangan pernah puas dengan keadaan yang kurang dari itu. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir. Kami sangat ingin mendengar pendapatmu.
Silakan tuliskan di kolom komentar satu hal penting yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu berencana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Suara dan pengalamanmu sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca setiap komentar memberikannya kami energi dan semangat baru. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.